Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para umahat yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqih Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Para umahat yang semoga dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang kewajiban orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anak mereka. Dan juga telah kita sebutkan bahwa termasuk kebiasaan orang-orang terdahulu, dan ini tentunya merupakan kebiasaan yang baik, kebiasaan yang terpuji, mereka memberi nama para nabi dan orang-orang saleh kepada putra-putri mereka, seperti yang terjadi pada keluarganya Maryam alaihissalam, di mana Maryam memiliki saudara laki-laki yang bernama Harun, dan Harun ini diambil dari nama Nabi Harun alaihissalam. Itu sepertinya keliru ya slide-nya, admin. Itu slide yang pertemuan terakhir itu, pertemuan yang bukan yang baru, coba diganti. Sekarang pertemuan ke-12. Ya, yang baru saya WA-kan itu sepertinya apa salah ya? Iya, bagian kedua yang baru di WA-kan tadi. Coba diganti dulu slide-nya. Baik, sambil menunggu diganti kita lanjutkan ya. Kita sebutkan bahwa termasuk kebiasaan orang-orang terdahulu, mereka memberi nama para nabi dan orang-orang soleh kepada putra-putri mereka. Seperti Maryam punya saudara laki-laki yang bernama Harun. Nah, Harun ini diambil dari nama nabi, ya, yakni saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian hendaknya itu yang terakhir ya. Salah kasih slide, tapi nggak apa-apa, sama aja materinya, insyaallah. Kemudian telah kita sebutkan pula bahwa nama yang diberikan kepada anak hendaknya menunjukkan keterikatan dengan agama dan kesolehan. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik nama atau nama yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Abdullah dan Abdurrahman, menunjukkan penghambaan, ya, penghambaan kepada Allah. Abdullah artinya hamba Allah dan Abdurrahman artinya hamba Ar-Rahman. Ya. Ini beberapa anjuran yang diberikan kepada para orang tua tentang pemberian nama anak. Kemudian di sini beliau menukilkan ucapan dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala. Jadi Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ini adalah salah seorang ulama besar Saudi Arabia. Beliau adalah salah seorang anggota Dewan Fatwa atau Lajnah Ad-Daimah. Nah, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ini punya sebuah buku yang judulnya Tasmiyatul Maulud, pemberian nama kepada anak. Nah, bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, banyak yang menerbitkan. Ini kalau misalnya ibu-ibu ingin punya ide, ingin mencari ide nama, ini bisa cari bukunya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ini yang berjudul Tasmiyatul Maulud. Ya, nama-nama indah untuk anak Anda, untuk anak kita kalau nggak salah judulnya. Kalau terjudul terjemahannya, karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Ini banyak yang sudah menerjemahkan. Ya, di dalam kitab tersebut Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid berbicara panjang lebar tentang pentingnya nama. Ya, nama yang indah, nama yang bagus untuk anak-anak kita. Kata beliau, "Faya ayyuhal muslim, uqarriru muakkidan wa bil haqqi mudzakiran innal isma unwanul musamma." Wahai sekalian kaum muslimin,
aku kuatkan, aku tekankan secara berulang-ulang dan mengingatkan tentang kebenaran bahwa sesungguhnya nama itu merupakan tanda bagi orang yang diberi nama. Ya, pada seseorang itu tandanya apa? Yang pertama kali adalah namanya. Makanya kalau berkenalan, orang berkenalan biasanya bertanya tentang nama terlebih dahulu. Namanya siapa, Pak? Ya. Karena memang yang menunjukkan diri kita itu adalah nama kita. Fa'idal kanal kitab. Nah, kemudian beliau memberikan analogi. Ya, fa'idal kanal kitab yaqra'u min unwanih fa'innal mauluda yu'rafu min ismihi fi mu'taqadihi wa wijhatihi. Nah, kalau sebuah buku itu dilihat dari judulnya. Kita kalau mau beli buku lihat apa pertama? Judulnya. Judul bukunya apa? Gak mungkin misalnya kita mencari buku agama, tapi kemudian yang kita beli buku masak-masak misalnya, ya masakan Nusantara. Ya kita selalu lihat judulnya. Oh, ini bukan buku yang saya inginkan. Dilihat dari mana pertama? Lihat dari judulnya. Ya fa'inal mauluda yu'rafu min ismihi. Nah, kalau buku dilihat dari judulnya, maka seorang anak itu dilihat dari namanya. Fi mu'taqadihi wa wijhatihi. Ya, dari sana bisa ketahuan keyakinan dan sudut pandang pemikiran. Jadi bisa timbul dari sebuah nama, ya, tampak ada sebuah keyakinan, ada sebuah idealisme, dan ada sebuah sudut pandang pemikiran. Ya, dari nama yang ada yang melekat pada diri seorang anak. Bal i'tiqad man ikhtara lahu hadzal ism wa muda basiratihi wa tasawwurihi. Bahkan dari nama seorang anak kita bisa mengetahui ideologi apa yang dianut oleh orang yang memberikan nama. Demikian juga dari nama akan terungkap pandangan dan wawasan orang yang memberi nama. Dalam hal ini bapaknya, ya, kalau memang bapaknya yang memberi nama, bisa ketahuan pandangan dan wawasan bapaknya. Sejauh apa wawasan yang dimiliki oleh bapaknya sehingga dia memberikan nama tersebut kepada anaknya. Ya. Faismul maulud wi'aun lahu. Maka nama yang diberikan kepada anak ini pada hakikatnya adalah sebuah bejana untuk menampung ide dan pemikiran. Jadi orang tuanya punya pemikiran apa, nah kemudian dia tuangkan pada anaknya. Ya, kalau anaknya, orang tuanya dia memiliki semangat keislaman yang tinggi, maka semangat keislaman yang tinggi ini dia tuangkan pada anaknya dalam bentuk apa? Dalam bentuk nama. Demikian juga orang yang memiliki, ya, ideologi yang lain. Ya, seorang yang punya ideologi sosialisme, dia akan memberikan nama anaknya yang berhubungan dengan ide-ide sosialisme. Ya, seseorang yang memiliki pemikiran, ya, pemikiran kefanatikan, kaufimism, yakni kefanatikan kepada bangsanya, merasa bahwa bangsanya adalah bangsa yang besar atau bangsa yang lain adalah bangsa yang rendahan, maka dia akan berikan nama untuk menampung, ya, kepada anaknya sebagai penampung ide yang ada di benak bapaknya. Wa unwanun alaihi, demikian juga nama itu merupakan tanda terhadap sang anak. Fahuwa murtabitun bihi, dan dengan nama inilah seorang anak terikat. Ya, nama ini dibawa, ya, kalau tidak diubah ya dibawa selama-lamanya. Jadi dia sangat terikat dengan kondisi sang anak. Wa min khilali dilalatihi yuqawwimul maulud wa waliduhu wa halal ummatihi wa hala ummatihi. Dan dari nama ini pula lah tampak bagaimana sikap sang anak dan orang tua terhadap keadaan umat. Ya, jadi nama itu kalau orang Inggris bilang, orang Barat bilang apalah arti sebuah nama, ya, sebuah ucapan yang masyhur dari William Shakespeare. Dia menyebutkan, ya, apalah arti sebuah nama. Tapi ternyata begitu dipaparkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, ternyata nama itu bukanlah suatu hal yang sepele. Dia memiliki banyak peran dalam kehidupan seseorang. Ya, wa ma hunalika min masalun wa akhlaqun wa qimun. Demikian juga nama ini merupakan permisalan terhadap akhlak yang mulia. Fahuwa yadullu alal mauludi li syiddatil munasabati bainal ismi wal musamma. Dan nama ini akan menunjukkan
ya kuatnya keterikatan antara nama dengan orang yang dinamakan. Ya, jadi nama itu menunjukkan sebuah keterikatan. Namanya seperti ini, nanti orangnya akan seperti ini. Wa hadza amrun qaddarahul azizul alim. Nah, menurut Syekh Bakar bin Abdullah Al-Zaid, ini merupakan ketetapan Allah. Ya, beliau melihat banyak ya nama-nama itu ternyata benar-benar menunjukkan hal yang sama. Ya, sebuah nama menunjukkan hal yang sama pada diri orang yang diberi nama. Ini merupakan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Wa alhamahu nufusal ibad, dan demikian pula yang telah diilhamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jiwa-jiwa manusia. Wa ja'alahu fi qulubihim, dan Allah telah jadikan pada hati-hati mereka. Jadi menurut Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, ya sudah menjadi suatu kelaziman di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat. Kalau nama itu ya berhubungan menunjukkan apa? Menunjukkan figur. Ya, menunjukkan figur sesuai dengan sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Jadi ada kesesuaian. Qala wa qalla an yujad laqabun mathalan illa wa huwa yatanasabu aw yuqaribu ma'al mulaqab bihi. Dan sedikit sekali kita dapati ada julukan, melainkan julukan tersebut akan mencocoki keadaan orang yang diberi julukan tadi. Ya, misalnya ada orang diberikan julukan si pendek. Biasanya ya orang yang diberikan julukan si pendek ya figurnya pendek. Ya, atau si ceking misalnya. Si cekingnya nanti kita lihat, yang mana si ceking kok belum datang? Ya, siapa sih si ceking? Nah, sebelum si ceking ini datang, misalnya kita nggak kenal siapa si ceking tadi. Ceking itu kurus tinggi ya. Misalnya kita nggak tahu siapa si ceking itu tadi. Apa yang coba tergambar di benak kita? Ya, apa yang tergambar di benak kita? Yang tergambar di benak kita adalah seorang yang badannya kurus tinggi. Gak mungkin misalnya ada orang mengatakan, mana si ceking kok belum datang? Ya, kemudian yang tergambar di benak kita orang yang gendut misalnya, yang gendut. Gak mungkin. Makanya banyak julukan yang diberikan itu mencocoki keadaan orang yang diberikan julukan. Ya. Qala wa minal masyhuri fi kalamin nas al-alqab tatanazzalu minas sama'. Ada suatu pepatah yang beredar di tengah-tengah masyarakat bahwa julukan itu seakan-akan turun dari langit. Ya, seakan-akan turun dari langit. Fala takadu tajidul isma al-ghalidh asy-syani illa ala musamma yunasibuhu wa aksuhu bi aksih. Maka seringkali kita dapati ya orang yang memiliki nama yang keras, yang kaku, menunjukkan kekakuan, ternyata orang yang diberi nama dengan nama tersebut ya memiliki karakter yang sama dengan namanya. Ya, memiliki karakter yang sama dengan namanya. Wa aksuhu bi aksi, dan sebaliknya. Kalau dia diberikan nama yang menunjukkan kelembutan, ternyata orang yang diberi nama pun menunjukkan kelembutan. Wa minal muntashir qauluhum likulli musamma min ismihi nasib. Ya. Dan termasuk ucapan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, ya, setiap orang yang diberikan nama, maka namanya tadi dia memiliki bagian dari namanya tersebut. Likulli musamma min ismihi nasib, ya. Artinya setiap orang pasti ada kesesuaian dengan namanya. Sedikit atau banyak pasti ada kesesuaian antara dia dengan namanya. Wakila demikian juga dikatakan dalam sebuah bait syair, wa qala in absarat aina kadza laqabin illa wa ma'nahu fismin minhu aw laqabin. Disebutkan dalam sebuah bait syair, jarang sekali jika engkau arahkan pandanganmu kepada orang yang memiliki julukan, melainkan ada kesesuaian dirinya dengan nama atau julukan tersebut. Ya, kata beliau di sini dalam bait syair disebutkan jarang sekali apabila engkau arahkan pandanganmu kepada seorang yang memiliki julukan, melainkan ada kesesuaian antara dirinya dengan julukan atau dengan namanya tersebut. Nah, benar apa yang disebutkan oleh beliau. Ya, pasti ada kesesuaian antara sebuah nama dengan figur yang diberikan nama tersebut. Qala wal asma'u qawalibun li ma'anin wadalatun 'alaiha
Demikian juga nama-nama merupakan esensi dari sebuah makna, dan nama itu menunjukkan makna tersebut. Jadi bukan hanya sekedar diberikan nama, tapi dia menunjukkan sebuah makna. Falihada famin asli wa min usuli lisanil Arab annal makna yu'khadhu minal mabna wa yadullu alaihi. Oleh karena itulah termasuk ya prinsip dalam bahasa Arab bahwa makna-makna itu diambil dari susunan kata. Ya, wa yadullu alaihi, dan makna itu menunjukkan susunan kata tersebut. Jadi bukan hanya sebutan saja, tapi dia memiliki makna. Nama itu memiliki makna dan keterkaitan yang sangat kuat pada orang yang diberikan nama. Ya. Walihada naro kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, aktsarus siflah asma'uhum tunasibuhum. Oleh karena itulah kita melihat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, aktsarus siflah asma'uhum tunasibuhum. Kebanyakan orang-orang rendahan, maka nama-nama mereka itu sesuai dengan kerendahan mereka. Orang-orang yang memiliki status rendah di tengah-tengah masyarakat, maka kebanyakannya kata Imam Qayyim, namanya itu ya sesuai dengan status mereka di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi ada nama-nama yang mungkin kalau bahasa kitanya kurang bermutu ya. Nah biasanya ya itu dipakai oleh orang-orang yang statusnya rendah di tengah-tengah masyarakat. Wa aktsarus syurafa wal ilyah asma'uhum tunasibuhum. Dan kebanyakan orang-orang yang mulia, orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, ya nama-nama mereka sesuai dengan kedudukan mereka. Ya, nama-nama mereka sesuai dengan kedudukan mereka. Ini menurut menurut pandangannya Imam Ibnu Qayyim, menurut pengamatannya Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim melihat bahwa kalau diperhatikan ya orang-orang rendahan ya nama-namanya juga nama-nama yang kurang bagus. Sedangkan orang-orang yang mulia nama-nama mereka mengandung makna-makna yang baik. Walihada kana ba'dun nas idza ra'a syakhsan takhayyala ismahu fakana kama tasawwar fala yakadu yukhti. Oleh karena itu sebagian manusia kalau dia melihat seseorang, sebagian manusia ya kata Syekh Bakar Abu Zaid, ada sebagian orang yang ketika melihat figur seseorang, dia kemudian mencoba menerka, membayangkan nama orang tersebut. Oh kayaknya orang ini bagusnya namanya adalah Aziz, orangnya gagah. Kemudian apa yang terjadi? Fakana kama tasawwar. Ternyata namanya itu mirip ya dengan apa yang dia bayangkan. Oh si fulan ini bagusnya namanya ini. Ternyata apa? Nama tersebut cocok. Fala yakadu yukhti. Ya, jarang ada yang keliru. Jadi ada sebagian orang yang memiliki kemampuan dia bisa menerka walaupun tidak sama persis 100%, tapi dia menerka bahwa nama yang cocok untuk si fulan ini adalah ini. Dan ternyata walaupun dia sebelumnya belum mengetahui nama si fulan, ternyata namanya mendekati. Ya. Fahaqqan anna lil asma'i ta'thiran fil musammayat. Ya, dari sini bisa kita simpulkan, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, bahwa nama ini memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap seseorang. Fil husni wal qubhi. Baik itu dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Wal hiffati wa thiqali. Dalam kelembutan, dalam khiffah, artinya dengan keringanan dan juga keberatannya. Ya, ringan dan berat di sini maksudnya karakternya. Ya, mudah atau sulit orangnya. Wal latafatu wal kathafah. Demikian juga dalam kelemah lembutan dan kekakuannya. Ya. Jadi kata beliau di sini bahwa nama-nama itu memiliki pengaruh dari kelemah lembutan, kemudian kebagusan akhlak atau keburukan akhlak, serta kesulitan serta kemudahan. Ini nama memiliki pengaruh. Lantas apa tugas kita? Fa'ahsin ayyuhal muslim barakallahu laka wa fima razaqaka. Oleh karena itu, wahai sekalian kaum muslimin,
Semoga Allah memberkahi engkau, memberkahi dirimu dan anak keturunanmu. Hendaknya engkau perbagus ila mauludik wa ila nafsik wa ila ummatik. Maka berbuat baiklah kepada anak-anakmu, berbuat baiklah kepada dirimu sendiri, dan berbuat baiklah kepada umat. Dengan cara apa? Bikhtiyaril ismil hasan fi lafzihi wa makna. Dengan memilih ya nama yang bagus untuk anak-anakmu, ya baik secara lafadz maupun maknanya. Ya, jadi ketika seseorang memberikan nama yang baik kepada anaknya, dia bukan hanya berbuat baik kepada anaknya saja, tapi pada hakikatnya dia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri dan juga berbuat baik kepada umat. Ya, jadi umatnya semakin baik. Kenapa? Karena nama-nama yang disebut-sebut atau yang dipanggil-panggil di tengah-tengah masyarakat nanti itu adalah nama-nama yang baik. Tidak ada yang dipanggil dengan nama yang buruk. Ini maksud beliau. Kenapa dikatakan orang tua ketika memilih nama yang baik untuk anak-anaknya dia telah melakukan suatu kebaikan ya kepada masyarakat secara umum? Karena nanti kalau setiap orang tua memberikan nama yang baik kepada anaknya, ya, maka nama-nama yang beredar di tengah-tengah masyarakat adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Jadi nggak ada nama-nama yang jelek, nama-nama yang rendah. Ya, jadi besar sekali pengaruh pemberian nama. Ya. Wa inna husnal ikhtiyar yadullu ala aktsar min makna. Maka dari sini ya pemilihan nama yang baik ini ternyata mengandung makna yang demikian banyak, mengandung pengaruh yang demikian banyak. Fahuwa yadullu ala muddal irtibat atau maddal irtibat al-ab al-muslim bihadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka nama yang baik ini menunjukkan seberapa kuat keterikatan seorang bapak muslim, seorang bapak yang muslim dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nama pada anak-anak itu menunjukkan seberapa kuat bapaknya berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mada salamati tafkirihi min ayyi mu'atsirin yusarrifu an tariqi rusyd. Demikian juga menunjukkan seberapa besar keselamatan, ya, selamatnya pemikiran sang bapak dari pengaruh-pengaruh yang menyimpangkan dia dari kebenaran. Ya, misalnya anaknya diberi nama dengan nama tokoh-tokoh komunis misalnya. Ya, anaknya diberi nama dengan nama Karl Marx misalnya. Ya, atau dikasih nama Lenin. Anaknya dikasih nama Lenin misalnya. Ya, maka ini kelihatan dia. Ya, bahwa bapaknya memiliki pemikiran yang menyimpang. Atau anaknya dikasih nama Che Guevara. Che misalnya. Diambil dari nama Che Guevara. Ya, tokoh komunis yang yang berasal dari Amerika Latin. Nah, dari sini kelihatan seberapa jauh penyimpangan pemikiran yang ada pada sang bapak. Wa istiqamati wal ihsani ilal maulud bismil hasan. Demikian juga pemberian nama menunjukkan keistiqomahan serta seberapa jauh perbuatan baik dari sang ayah kepada anaknya. Jadi luar biasa, nama ini memiliki ya keterkaitan pada banyak hal. Qala wa bil jumlati fahuwa ramzul ladzi yu'abbiru an hawiyati man ikhtarul isma wal mi'yar ad-daqiq li thaqafatihi. Ya. Dan secara umum, ya secara global, nama ini merupakan tanda yang mengungkapkan hakikat orang yang memilihkan nama dan juga menunjukkan ukuran yang detail tentang wawasannya. Ya, wa minal daraj fi kalamin nas min ismika a'rifu abak. Ada ucapan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, ya, dari namamu aku bisa tahu siapa bapakmu. Ya, jadi ada pepatah dalam bahasa Arab, min ismika a'rifu abak. Hanya dengan melihat namamu aku bisa mengetahui siapa bapakmu. Siapa bapakmu di sini maksudnya apa yang menjadi pemikiran bapakmu, latar belakang bapakmu, tingkatan pendidikan bapakmu,
wawasan bapakmu itu bisa diketahui dengan satu hal. Dari mana? Dari nama yang dimiliki oleh anaknya. Ya, dari nama yang dimiliki oleh anaknya. Saya kenal ada seseorang, dia memberi nama anaknya itu Gareng. Ya, Gareng. Gareng itu di bahasa sebagian daerah artinya tempat untuk mencuci piring. Jadi kalau di rumah orang terdahulu biasanya di bagian belakang rumah itu ada tempat untuk mencuci baju, mencuci piring yang ada pancuran airnya yang bersambung dengan sumur. Ya, itu bahasanya tuh Gareng. Ya, kenapa anaknya diberi Gareng? Nah, kita sudah bisa tahu ternyata ini orang asal-asalan aja ngasih nama anaknya Gareng. Karena katanya anaknya itu ketika lahir ibunya kepleset di Gareng, kemudian lahir dia di sana. Maka dikasih nama Gareng. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana dari nama seorang anak ya kita bisa mengetahui keadaan bapaknya. Ya, bapaknya ini ya mungkin kelihatan mohon maaf ya sebelumnya ini kita hanya menjelaskan ucapannya Syekh, kelihatan bahwa kurang memiliki pendidikan. Jadi dia memberikan nama ya seperti orang-orang dahulu ya, memberikan nama sesuai dengan dengan apa yang dia lihat. Jadi nggak mikir jangka panjang. Lahirnya di Gareng ya udah kasih Gareng. Lahirnya hari kalau orang Jawa bilang Kliwon misalnya, udah anaknya dikasih nama Kliwon. Karena lahirnya di di hari Kliwon. Ya. Misalnya hari Legi ya udah kasih nama anaknya Legi. Ya, nah ini menunjukkan seberapa besar pengetahuan atau wawasan yang dimiliki oleh orang tua. Ya, minismika a'rif abak. Ya, minismika a'rif abak. Dari namamu aku bisa mengetahui siapa bapakmu. Ada orang dikasih nama Marhen. Nah, tahu nggak ibu-ibu Marhen? Ya, Marhen ini konsep sosialisme ala Indonesia dari pemikirannya Soekarno. Jadi ketika melihat ada orang namanya Marhen, ya kita bisa tahu, oh ini bapaknya mungkin pengagum Soekarno. Ya, atau orang-orang yang tergabung pada Partai Nasionalis Indonesia PNI. Ya, kalau anaknya dikasih nama Marhen, dia ingin anaknya ini nanti menjadi seorang Marhen, seorang yang memegang prinsip sosialisme ala Soekarno, dan seterusnya. Nah, demikian juga kalau misalnya bapaknya memberi nama Islami, misalnya anaknya dikasih nama Umar, ya Umar, ini menunjukkan bapaknya adalah pengagum Umar atau orang yang terbiasa dengan membaca buku-buku yang Islami ya, orang terpelajar yang memiliki background agama, Misalnya ada anak dikasih nama Nasir. Kenapa dikasih nama Nasir? Nah, ini mungkin kalau kita lihat ini ya mungkin bapaknya pengagum Muhammad Nasir, atau anaknya dikasih nama Hatta, atau anak dikasih nama Hamka. Ya, dikasih nama Hamka. Ya, berarti mungkin bapaknya menyukai karya-karyanya Hamka atau menyukai karya-karyanya Muhammad Hatta, ya, sehingga diberikanlah nama-nama tersebut kepada anaknya. Maka benar apa yang tersebar di tengah-tengah masyarakat ini, minismika a'rifu abak. Dari namamu aku bisa tahu siapa bapakmu. Ya. Kemudian kata beliau walismu ya yurbitul maulud bihadi asy-syari'ah wa adabiha. Maka nama, tentunya nama-nama yang Islami, ini akan mengikat seorang anak dengan petunjuk syariat dan adab-adab syariat. Ya, nama-nama yang baik, nama-nama yang Islami akan mengikat seorang anak dengan petunjuk syariat dan juga adab-adab syariat. Wa yakunul walid mubarakan, dan juga akan menyebabkan atau akan memberikan suatu keberkahan pada orang tuanya. Dari sisi mana? Dari sisi mana dia memberikan keberkahan pada orang tua? Fayuzkar ismuhu bil musamma alaihi min nabiyyin au abdin saleh. Maka nama sang orang tua nanti akan bergandeng, disebutkan secara bergandengan dengan nama seorang nabi atau dengan nama seorang yang saleh. Ya. Misalnya nama saya Wira. Nanti anak saya kasih nama Ibrahim misalnya. Ibrahim bin Wira. Jadi nama Wira ini bergandeng dengan nama nabi, nama Ibrahim.
ya. Atau kita kasih nama Muhammad bin Wira. Jadi nama bapaknya ini nanti bergandengan dengan nama Nabi. Ya. Kadang-kadang nggak kepikiran sama kita ya bahwa itu sebuah kemuliaan. Di mana nama-nama orang tua atau nama-nama bapak ya, karena bin itu kembalinya ke bapak, namanya akan disebutkan bergandengan dengan nama seorang nabi atau seorang yang saleh. Ya, misalnya namanya Maryam ya, punya anak perempuan, Maryam binti Fulan. Ya, jadi nama kita bergandengan, nama bapaknya bergandengan dengan nama Maryam, nama sosok yang sangat mulia. Baik. Qala liyahsula fadl du'a wal iqtida bi hadis salafis salih. Yang dengannya didapatkanlah keutamaan doa dan pengikutan terhadap petunjuk salafus salih. Ya. Karena kita tadi, kenapa kita beri nama mereka dengan nama nabi atau nama orang-orang saleh? Karena kita berharap agar anak-anak kita meneladani mereka. Di dalam satu nama terdapat doa dan harapan ya, agar kita mengikuti generasi-generasi yang terbaik. Demikian juga wa tuhfazu asma'uhum. Demikian juga nama-nama para nabi dan nama-nama orang soleh ini akan senantiasa terjaga. Nama-nama mereka tidak hilang, selalu disebut-sebut. Wa yuzkar bi awsafihim wa ahwalihim, serta sifat-sifat dan keadaan mereka terus-menerus disebutkan. Ya, kalau misalnya kita tidak memberi nama anak kita dengan nama orang-orang soleh, dengan nama nabi, nanti kan hilang nama-nama mereka. Ya, hilang nama-nama mereka. Kalau nama-nama mereka hilang, maka tidak disebut lagi. Dan hilang kisahnya, hilang ceritanya. Berbeda kalau namanya itu lestari. Ya, setidaknya anak ketika bertanya, ya kenapa saya dikasih nama Ibrahim? Maka kita akan bercerita tentang Ibrahim alaihissalam. Ya, sehingga nama dan kisahnya Ibrahim itu akan senantiasa lestari. Ya, kita beri nama anak kita Umar, maka penyebutan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, demikian juga penyebutan kisah dan keutamaannya akan senantiasa terulang. Tapi coba kalau nama-nama ini hilang di tengah-tengah masyarakat, ya, nama ini hilang di tengah-tengah masyarakat, maka nggak ketahuan lagi, ya, bagaimana nama dan juga kisah-kisah yang ada di balik nama tersebut. Wa tastamirru silsilatul islah fi aqbil ummah wa nasliha. Maka akan terus berkelanjutan mata rantai kesolehan ya pada generasi umat ini dan penerusnya. Ya. Maka akan berkelanjutan mata rantai kesolehan pada generasi umat ini dan penerusnya. Ya. Ini juga salah satu faedah dari memberikan nama-nama yang islami kepada anak-anak kita. Jadi kesolehannya, mata rantai kesolehannya tidak terputus. Tidak terputus. Wa fihi, demikian juga. Ini hikmah lain dari pemberian nama. Ya. Pemberian nama yang baik kepada anak-anak kita ini juga akan memberikan kepuasan kepada mereka dan terhindarnya kita dari rasa malu. Ini ketika anak bertanya tentang namanya, kita akan dengan gagah ya, dengan bangga menyebutkan, "Nak, kamu Bapak kasih nama Ibrahim karena itulah nama Nabi. Nak, kamu Bapak kasih nama Nabi Yusuf, Bapak kasih nama Yusuf karena beliau adalah seorang sosok Nabi yang mulia. Kamu Bapak kasih nama Umar karena beliau adalah sosok yang mulia, Utsman sosok yang mulia, Ali sosok yang mulia." Ya. Jadi kita ketika ditanya oleh anak-anak kita bisa menjawabnya dengan penuh kebanggaan. Kata beliau, wa fihi isba'u nafsil maulud bil izzati wal karamah. Demikian juga pemberian nama yang baik ini akan di dalamnya akan membuat terpuaskannya jiwa seorang anak bil izzati wal karamah, dengan penuh kebanggaan dan kemuliaan. Fa innahu hina yashubbu an tauqihi wa yumayyizu baina 65 wa yakunu fi sanati tasaulat asabi'ah min umrihi yabdu hadha su'al ala man samaitani ya abatah. Karena anak itu apabila dia telah beranjak besar, mulai dia kemudian memasuki usia tamyiz di umur 5 sampai 6 tahun, kemudian sampai dia pada usia yang gemar bertanya. Ada usia yang dimana anak itu sering bertanya, melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Asabi amin umrihi, biasanya di usia
di usia yang ketujuh, pada usia 7 tahun mulai anak itu ya sering bertanya, yabdu hadas soal, maka kemudian dia pun ya menyampaikan pertanyaan ini, alaman samaitani ya abatah, wahai ayahku, ya apa alasanmu memberikan nama ini kepadaku? Ya, mulai ditanya, kenapa sih Bi aku dikasih nama ini? Ya, kalau dia misalnya belum tahu apa yang ada di balik namanya, dia akan bertanya kepada bapaknya. Ya, walimadza ikhtarta hadzal ism? Mengapa engkau pilihkan nama ini untukku wahai bapakku? Wa ma maknahu? Apa maknanya? Ya. Nah, ini kalau kita berikan nama yang baik, dengan bangga kita akan menjelaskannya kepada anak-anak kita. Tapi kalau kita beri nama yang buruk, malu kita ya, malu muka kita. Seperti bapak tadi, kenapa Pak saya dikasih nama Gareng? Karena kamu lahirnya di sini. Wah, kok kok simpel sekali berpikirnya. Kenapa saya kok dikasih nama Kliwon? Kliwon itu monyetnya si buta dari gua hantu ya. Kenapa saya dikasih nama Kliwon misalnya? Kemudian kata beliau, hina idin yaqa'al abu fi ghamratis sururi in kana ahsanal ikhtiyar. Maka ketika muncul pertanyaan ini, seorang ayah akan mendapatkan kegembiraan yang luar biasa karena dia telah memilihkan nama yang baik. Au yaqa'a fi wartotin amama ibnihi al-qasir an sinil buluh. Atau dia akan tercekat, ya, terdiam, ya, di hadapan anaknya yang belum dewasa tadi. Ya. Fatan kashifu duhalatul ab. Maka dari sini akan terungkaplah kedangkalan sang ayah, wasukhfu aklihi, dan juga kedunguan akalnya. Faka'annal ab min awwali marahil tarbiyatihi libnihi yulbisuhu libasan ajnabiyan anhu wa yada'u fi wi'ain la yulaimah. Maka baru ketahuan bahwa sang ayah di masa-masa pertama dia mendidik anaknya. Hanya namanya memberi nama ini adalah masa-masa awal, masa-masa pertama kali anak itu dilahirkan. Ternyata sang ayah di masa-masa awal pendidikan bagi anaknya, dia sudah mengenakan pakaian yang asing dan meletakkannya ya di tempat yang tidak selayaknya, ya, yang tidak pantas bagi anaknya. Harusnya orang tua memberikan sesuatu yang terbaik bagi anaknya. Ternyata sang bapak ketahuan, ya, sang bapak ketahuan dari awal dia mendidik anak, mulai dari memberi nama sudah tidak punya perhatian atau sudah tidak memberikan yang terbaik bagi anaknya. Ketahuan. Ternyata dari awal saya lahir, bapak tidak memiliki perhatian yang serius terhadap diri saya. Ngasih nama aja nggak benar. Ya. Dulu ada saya bawa jamaah haji, jamaah umroh, namanya Fulanah binti Minan Naum. Ini saya kira bapaknya dilahirkan zaman dulu ya, orang ngasih nama ya, mungkin ngasih nama pas adzan subuh ya, as-sholatu khairum minan naum. Akhirnya Minan Naum, anaknya dikasih nama Minan Naum. Ya, nah ini ketahuan. Dari awal dia tidak memiliki perhatian kepada anaknya. Wa hadzal inhiraf an sabilil hadi war rasyad. Ya, maka ini merupakan penyimpangan dari jalan petunjuk dan juga jalan kebenaran. Harusnya dari awal dia sudah memiliki konsep yang baik untuk mendidik anaknya. Ternyata nggak punya dia. Ya, ternyata nggak punya, asal-asalan memberikan nama anaknya. Ya, wa sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi al hadits. Dari sini kita bisa melihat kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrah.
maka bapaknya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, atau kedua bapak dan ibunya lah yang menjadikan dia sebagai Yahudi. Maksudnya bapak dan ibunya lah yang memolesnya, termasuk dalam pemberian nama. Anak itu dilahirkan di atas fitrah. Lalu yang memolesnya siapa? Yang mengarahkannya siapa? Bapak dan ibunya. Ya, termasuk polesan orang tua adalah pemberian nama. Wabil jumlah fal ismu huwal wi'a alladhi yastakirru fi mashmulihi al maulud. Dan kesimpulannya, maka nama ini merupakan wadah yang menetapkan jati diri sang anak. Fa idza istakmalta ismahu ats-tsulathi mathalan hasala laka tasawwur al-awwali anhu. Apabila engkau telah mencukupkan namanya dengan 3 suku kata misalnya, maka telah engkau dapatkan hasalalaka, telah engkau dapatkan gambaran, ya, gambaran awal terhadap anakmu. Ya, maksud 3 nama ini kebiasaan orang Arab, ya, mereka punya 3 nama. Nama dia, kemudian nama bapaknya dan nama keluarganya. Ya. Misalnya Muhammad, atau nama nisbatnya, ya, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ya, anaknya namanya Muhammad, bapaknya namanya Ismail, Al-Bukhari ini namanya keluarga. Nah, sehingga dari 3 nama ini sudah bisa menggambarkan keadaan sang anak. Misalnya Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ya, sudah kelihatan namanya Muhammad, nama beliau Muhammad. Kemudian nama bapaknya Saleh. Oh, berarti bapaknya juga bagus, ya. Sudah bisa tergambar. Beliau diberi nama Muhammad, berarti bapaknya seorang yang baik. Kemudian nama bapaknya juga Saleh, berarti kakeknya seorang yang baik. Kemudian dari Al-Utsaimin, misalnya keluarga, ya, nama keluarganya. Ya, nama keluarga biasanya masyhur di tengah-tengah masyarakat. Nah, dari tiga nama ini sudah ketahuan, sudah bisa menggambarkan keadaan sang anak. Dia punya nama Muhammad, berarti bapaknya adalah orang yang perhatian. Kemudian nama bapaknya juga Saleh, berarti kakeknya juga orang baik. Kemudian dari nama kabilahnya, oh, terkenal kabilahnya si fulan, ya, terkenal, misalnya banyak para ulama dari keluarga tersebut. Ya. Kalau Indonesia misalnya Barga, ya. Misalnya namanya siapa? Fatimah Muhammad Nasution misalnya. Nah, dari 3 nama ini sudah ketahuan kita bagaimana si fulanah ini misalnya. Fatimah Muhammad Nasution. Ya, dia Fatimah, berarti apa? Bapaknya punya keterkaitan dengan Islam. Nama bapaknya Muhammad, berarti ini dari keluarga Islami. Kemudian Nasution. Nah, dari mana kita tahu? Apa yang bisa kita ambil dari kata Nasution? Wah, ini keturunan orang Mandailing misalnya. Ini contoh saja, ya. Mohon maaf ini kalau ada yang marganya Nasution. Ini sebagai contoh saja. Ya, dari 3 nama ini maka sudah tergambar bagaimana keadaan seseorang. Kemudian kata beliau di sini, wa tasabaqat ila dhihnik wa dalalati hadhil asma litakyifi hadal insan wa taqwimih. Maka engkau akan mendapatkan, muncul di benakmu, ya, apa yang terkandung di dalam nama tersebut. Jadi sudah bisa menunjukkan tentang figur orang yang diberikan nama tadi. Kalau ada nama dia, nama bapaknya dan nama keluarganya, kita sudah bisa punya gambaran tentang siapa orang tersebut. Qala wa idza kanat hadhihi min atharil ismi ala walad wa walidihi fanzur min wara'i hadha madza yalhiqu al ummah min takfifi hadhihi al asma al muharramah. Nah, setelah Anda memahami demikian besar pengaruh nama bagi seorang anak dan kepada orang tuanya, maka lihat pula, ya, apa yang akan menimpa umat ini apabila mereka suka memakai nama-nama yang diharamkan. Babi khasatin al-gharbiyah minha, terutama nama-nama yang ke barat-baratan. Kalau nama yang baik akan memberikan pengaruh yang baik kepada masyarakat, dan demikian pula nama yang buruk akan memberikan pengaruh yang buruk kepada masyarakat. Jadi kehilangan jati diri keislamannya. Munculnya nama-nama barat, nama-nama orang-orang non muslim. Ya, akhirnya bisa jadi hilang Islam itu dari negeri tersebut.
Ya, bermula dari nama. Ya. Makanya kalau kita lihat ini di Arab ya, di Arab demikian juga di negeri tetangga kita ya, di Malaysia. Di Malaysia itu dari apa yang kami lihat, saya pernah keliling Malaysia, itu nuansa keislamannya lebih kuat daripada kita di Indonesia. Kenapa? Karena memang di sana itu nama-nama Islami itu masih masih banyak dipergunakan oleh masyarakat. Jadi tidak hampir semua. Ah, ada yang soundnya belum dimatikan. Ya, ya. Nah, kita bisa melihat di sana nuansa keislamannya itu lebih kelihatan. Ya, di Malaysia itu nuansa keislamannya lebih kelihatan. Kenapa? Karena memang nilai-nilai Islam itu masih mereka pakai. Bahkan hari Jumat mereka punya kebiasaan itu menggunakan apa? Tulisan Jawi. Tulisan Jawi itu tulisan Melayu tapi pakai aksara Arab. Nah, lebih kelihatan keislamannya daripada kita. Ya mungkin oke lah sebentar belakangan ini nama Islami kembali marak. Tapi sebelum-sebelumnya ya tidak tampak nilai-nilai keislaman di tengah-tengah bangsa kita. Ya. Falismu ta'thirun falil ismi ta'thirun 'alal ummah fi sulukiha wa akhlaqiyatiha ala haddin ala haddi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam man sana fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Maka nama ini memiliki pengaruh terhadap umat ya, baik itu dalam adab dan akhlak-akhlak mereka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memberikan contoh dalam Islam dengan contoh kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Ya, maksudnya ketika orang-orang sudah kembali menggunakan nama-nama yang Islami kemudian ditiru menjadi sebuah tradisi, suatu kebiasaan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kebaikannya akan menyebar. Ya. Qala wa yu'ti ru'yatan wahidah wadihah li mada ta'thiri at-tamwijat al-fikriyah wal aqidah ala ummah wa inhisariha min akhlaqiyati wa adabiha. Dan demikian juga ya, pemberian nama ini akan memberikan pandangan yang jelas terhadap pengaruh ya pemikiran-pemikiran serta akidah-akidah yang dianut pada sebuah umat serta akhlak-akhlak dan adab-adabnya. Wa madza minal istila'il ujma' 'alaiha wa madakhilah wa madakhilah as-saqafati al-wafidati laha. Dan demikian juga apa yang akan masuk ya dari pengaruh-pengaruh asing dan juga pemikiran-pemikiran yang akan memasukinya. Jadi akan mudah bagi pemikiran-pemikiran asing untuk masuk ketika nama-nama yang beredar di tengah-tengah masyarakat itu adalah nama-nama mereka, bukan nama-nama yang Islami. Berbeda kalau nama-nama Islami itu tetap dipertahankan. Wa madza min inqita'i hablil ittisal fi umudin nasabi inda naqthil yad min sibghatil islamiyah al asma' asyariyah. Dan bayangkan juga keterputusan yang akan terjadi ya terhadap nasab. Ya, keterputusan yang akan terjadi terhadap nasab. Ya. Karena dengan munculnya nama-nama yang nama-nama yang melenceng dari nama-nama yang syar'i. Kemudian thumma huwa ba'at yakni min alaimul ummah wal maghlub al maghlubah bi aqidatin bi uqdati nafsi wal istila'i 'alaiha idan nafsu muli'atun abadan bil iqtida bil mutaghallib 'alaiha kal abdil mamluk ma'a sayyidihi. Kemudian kata beliau, termasuk tanda umat yang terkalahkan ya, umat yang terjajah, bahwa dirinya akan mengikuti
al-mutaghalib 'alaiha, orang yang berhasil menguasainya. Ya. Jadi ini adalah sebuah ciri umat yang kalah ketika mereka menggunakan nama-nama asing. Ini menunjukkan kekalahan sesungguhnya. Karena merupakan suatu kebiasaan, orang itu akan mengikuti ya pihak yang menguasainya. Kal abdil mamluk ma'a sayyidihi, seperti seorang budak kepada tuannya. Seorang budak akan meniru tuannya. Demikian juga bangsa yang terjajah. Bangsa yang terjajah, dia akan mengikuti bangsa yang menjajahnya. Nah, kita jangan seperti itu. Sebagai seorang muslim hendaknya tetap kita menunjukkan ya keislaman kita. Jangan menjadi bangsa yang terjajah. Ya, pernah dijajah oleh Belanda, kemudian kebiasaan mereka kita ikuti. Kebiasaan mereka kita ikuti. Ya, seperti sekarang ya, panggilan kepada paman dan bibi ya, di banyak tempat di Indonesia ini masih mengikuti kebiasaan Belanda. Om, tante. Ya, om, tante ini kan kebiasaan penjajahan. Ya, sampai sekarang masih dilestarikan. Ya, padahal kita punya panggilan yang lebih baik ya. Orang Jawa misalnya Pak D, Pak Le ya, atau paman secara umum. Apalagi di berbagai tempat ya, banyak sekali sebutan mereka terhadap paman. Tapi sebagian orang lebih suka untuk menggunakan ya warisan-warisan Belanda. Ya, kita lihat sebagian nenek-nenek sekarang ya, dia lebih suka dipanggil opa, oma ya, opa, oma, mengikuti kebiasaan orang-orang Belanda. Nah, ini kata beliau merupakan ciri apa? Abdul mamluk ma'a sayyidihi. Ciri para budak yang mengikuti ya tuan-tuannya. Tsumma huwa aidan yadullu ala anna al-ummata mulaqqiyun habluha ala gharibiha. Ya. Demikian juga ini menunjukkan ketika menggunakan nama-nama asing, ini menunjukkan bahwa umat telah menyambungkan ya talinya dengan bangsa barat. Wa anna laisa fiha rijalun yudfi'una hadwatan ma ta'azama fi sudurihim min sya'ni dzalikal qalb al-fajir. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada di antara mereka orang yang bisa mematikan bara kehebatan budaya asing ya dari dada-dada mereka. Ya, budaya asing yang fajir ya, yang rusak dari dada-dada mereka. Menunjukkan bahwa walaupun mereka sudah merdeka secara fisik, namun pemikiran mereka masih terjajah. Kalau binaan ala ma taqaddam shara husnul ikhtiyar li ismil maulud minal wajibati syar'iyyah. Dan kesimpulannya dari semua ini, dari pembahasan ini, bahwa baiknya nama yang diberikan ya, baiknya pemilihan nama untuk seorang anak ini termasuk kewajiban syar'i, ya. Ini kesimpulan dari pembahasan kita yang panjang lebar tadi ya, paparan dari Syekh Bakr bin Abdillah Abu Zaid. Kesimpulannya adalah apa? Orang tua wajib untuk memberikan nama syar'i kepada anaknya. Baik, kemudian yang berkaitan dengan pemberian nama, ini bolehnya memberikan kunyah kepada anak yang masih kecil. Takniyatus shaghir, memberikan kunyah kepada ya anak yang masih kecil. Kunyah itu adalah nama yang dimulai dengan lafaz abu dan ummu. Ya. Namanya kunyah ini adalah nama yang dimulai dengan lafaz abu dan ummu. Ya. Qala wala ba'sa an tad'u as-shaghir bikunyah. Dan tidak mengapa engkau memanggil anak kecil dengan kunyah, dengan panggilan abu. Wa antukannihi bikunyatin dzakaran kana au untha. Dan tidak mengapa ya kita memberikan kunyah kepada anak-anak kita, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Yang laki-laki dikasih lafaz abu. Ya, misalnya Muhammad Abu Saleh. Yang demikian tidak mengapa. Mungkin orang mengatakan, oh ini masih kecil, belum ada anaknya, kenapa kok sudah pakai abu-abu atau sudah pakai ummu-ummu? Maka diperbolehkan saja, nggak jadi masalah. Ya, fataqulu lahu ya aba fulan. Maka engkau memanggilnya dengan apa? Wahai Abu Fulan.
Au taqulu laha ya umma fulan, atau engkau memanggil anakmu dengan ya umma fulan, wahai ummu fulan. Faqad taqaddama anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li akhin li Anas bin Malik wa fi ba'di riwayat ya ahsabahu annahu kana fatiman. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil saudara laki-laki Anas bin Malik, dan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa dia baru saja disapih, jadi masih kecil. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Beliau memanggil anak kecil tersebut dengan panggilan wahai Abu Umair. Apa yang dilakukan oleh burungmu ini? Jadi dia sedang main burung. Kemudian Nabi mengatakan, ya Aba Umair, wahai Abu Umair. Padahal anaknya masih kecil, tapi dipanggil oleh Nabi dengan panggilan Abu. Wa qala li tiflatin yuqalu laha Ummu Khalid, ya Umma Khalid, hadha sanah, ay hadha thawbun hasan. Dan Nabi juga pernah mengatakan kepada seorang anak wanita yang masih kecil, yang panggilannya adalah Ummu Khalid. Nabi memanggilnya, wahai Ummu Khalid, ini adalah pakaian yang bagus. Nah, ini kedua hadis ini menunjukkan Nabi SAW memanggil anak kecil dengan panggilan abun wa ummun. Abun wa ummun. Ya, jadi tidak menjadi suatu permasalahan. Boleh kita memberi nama atau memanggil anak-anak kita dengan abu wa ummu. Demikian juga boleh bagi kita untuk memanggil yang bukan anak kita, ya, yang bukan anak kita dengan panggilan wahai anakku. Nah, pembahasan ini diangkat oleh beliau mungkin karena ada sebagian orang yang berpendapat, loh itu kan bukan anakmu, kok kamu memanggilnya wahai anakku, nggak boleh. Ini memalsukan nasab atau ungkapan yang semisalnya, menganggap bahwa memanggil wahai anakku ini hanya boleh diperuntukkan bagi anaknya sendiri. Adapun anak orang lain tidak boleh. Nah, ini beliau ingin membantah anggapan ini, boleh saja. Maka beliau mengatakan jawazu qaulir rajuli li ghairi waladihi ya bunayya. Bolehnya seseorang memanggil ya seorang anak yang bukan anaknya dengan panggilan wahai anakku. Jadi boleh ya ibu-ibu kalau mau memanggil anak lain, misalnya apalagi misalnya dia seorang guru. Biasanya kita guru ya. Ya, anak-anak, ya anakku, ya anak ibu sini anak ibu sini. Ya. Maka yang demikian diperbolehkan. Jangan dianggap kemudian memalsukan atau mengaburkan nasab. Tidak. Ya dia tetap anak bapaknya. Cuma boleh saja bagi kita untuk memanggilnya dengan panggilan wahai anakku. Qala wa yajuzu lirajuli an yad'uwa ghaira waladihi qailan lahu ya bunayya. Dan diperbolehkan bagi seseorang untuk memanggil anak yang bukan putranya atau bukan putrinya dengan panggilan wahai anakku. Lima warada fi sahih Muslim min hadithi Anas radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang disebutkan dalam sahih Muslim dari hadisnya Anas radhiyallahu taala anhu, qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anas mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku atau memanggilku dengan ya bunayya, wahai anakku. Ya, jadi dari hadisnya Anas ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan, boleh-boleh saja kita memanggil anak orang lain dengan panggilan wahai anakku. Ya, atau sebagaimana yang biasa disebutkan, biasa dilakukan oleh ibu-ibu guru ya, manggil anak-anaknya, ayo anak-anak ibu, ayo kumpul semua di sini ya. Yang demikian tidak mengapa insyaallah dan tidak mengubah nasab. Ya, Nabi SAW pernah memanggil Anas bin Malik, padahal Anas bin Malik tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan beliau. Beliau memanggilnya dengan ya bunayya, wahai putraku atau wahai anakku. Jadi tidak masalah sama sekali. Baik, demikian yang berkaitan dengan permasalahan pemberian nama kepada anak-anak dan panggilan kepada mereka. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita akan bahas tema yang baru, dan ini tema yang cukup penting, ya ini tentang akikoh. Nah, apa hukum akikoh dan bagaimana tata laksananya, bagaimana pelaksanaannya. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Kemudian bagi ibu-ibu yang di grup di Zoom, kami persilahkan untuk bertanya, terutama yang berkenaan dengan
apa? Nama dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang pemberian nama dan panggilan kepada anak-anak kita. Ya, tafadholna, kami persilahkan. Baik.